Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bapak jemaah salat kita kasih kuning dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita masih dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah berikan, mudah-mudahan yang nikmat yang Allah berikan kita menjadikan amal yang bersyukur, menggunakan nikmat itu dengan baik, dengan bijak untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mencari kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita baik yang wajib maupun sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita bahagia dunia akhirat dan kita meninggal pada husnul khatimah. Salam dan salam semoga diserahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat yang kita panjatkan ini menjadi syafaat di hari kiamat yang akan datang, menjadi penolong kita pada yaumul hisab nanti. Para bapak jamaah sekolah Nur yang dalam Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan membaca Fatihah setelah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan dalam pemahaman ilmu agama, juga dapat kita manfaatkan dengan baik ilmu yang kita dapatkan. Al-Fatihah ini yang walidul nabi salihah dan walidul nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pembahasan surat Al-Quraisy. Al-Quraisy ini adalah surat yang mengatakan Makkiyah Madaniyah, ya. Adalah surat ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Jumlah suratnya 4 ayat. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang isi kandungan surat Quraisy ini, perlu diingat bahwa surat ini turun setelah surat Al-Fil. Ya, ini adalah urutan 29 turunnya firman Allah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kan Iqra, ya. Secara urutan turunnya surat ini yang ke-29. Jadi ini turun setelah surat Al-Fil, ya, setelah surat Al-Fil atau Al-Anfal. Dan memang surat ini berkaitan erat dengan surat Al-Fil. Berkaitan erat dengan surat Al-Fil. Bahkan beberapa sahabat memasukkan surat Quraisy ini ke dalam surat Al-Fil, dalam satu surat. Posisi kan terpisah nih, ya. Ada sahabat yang menyatukan antara surat Al-Quraisy dengan surat Al-Fil dalam satu surat. Contoh seperti sahabat Ubay bin Ka'ab, ketika sholat itu beliau menyatukan surat Al-Fil dengan surat Quraisy yang ada satu surat. Kemudian juga pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika sholat maghrib. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Az-Zaitun, Atin, ya. Rakaat pertama membaca Atin, rakaat kedua membaca Al-Anfal, sambung langsung dengan Lilafi, tapi tanpa Bismillah, Bismillah. Karena Bismillah itu pemisah surat, ya. Jadi fajarul kasimakur Lilafi itu lebih langsung, ya. Lilafi itu lebih, ya. Ini menurut sebagian ulama pendapat begitu. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa surat Al-Fil dan surat Al-Qur'an ini terpisah, ya, menjadi 2 surat yang berbeda. Para bapak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan pahami dulu kenapa sih suku Quraisy itu dibedakan. Bahkan dibandingkan dalam Al-Quran, Quraisy itu suku yang dibedakan dibandingkan yang lain. Siapakah Quraisy? Apa sih Quraisy? Itu dulu, ya.
kita sering kenal nih suku Quraisy gitu kan. Quraisy itu apa sih? Siapa Quraisy? Sekarang saya hanya sedikit menceritakan sejak awal. Ini 10 menit ya, karena kalau kita ceritakan tentang sejarah Ka'bah dan ke atas itu butuh waktu lama. Ini singkat-singkatnya aja, kita ambil benang merah dari ceritakan. Nabi Ibrahim punya anak 2. Nabi Ibrahim ya yang kita kenal dari Siti Hajar ada Nabi Ismail, dari Siti Sarah ada Nabi Isa. Nah, Nabi Ismail ini punya keturunan ya 12 orang. Jadi anak Ismail punya anak 12 orang. Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail itu nikah dengan suku Bani Zulkifl. Jadi ceritanya dulu ketika Siti Hajar dan Nabi Ismail tinggal di Mekah di Ka'bah, ada satu rombongan kafilah dari Bani Zulkifl, ya itu dari Yaman, melakukan perjalanan sehingga di situ minta air kepada Siti Hajar, akhirnya menetap di situ. Menetap di situ akhirnya beranak pinak di kisaran Ka'bah. Singkat cerita, Nabi Ismail menikahlah dengan salah satu putri dari Bani Zulkifl, punya anak 12. Nah, di antara 12 itu nanti ada yang namanya menurunkan suku-suku yang ada di Arab Saudi. Ada pemasalah tidak nanti punya anak namanya Kinana punya anak Nador punya anak Malik punya anak terus ke bawah sampai ke Abdul Muttalib Abdullah. Jadi kalau kita garis ke atas itu keturunan Nabi Ismail itu yang 12, yang satu itu nanti melahirkan yang namanya Adnan. Adnan itu pengawalnya nenek moyangnya Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ismail. Maka sebutnya Rasulullah Sayyidi waladi Adnan. Pernah dengar kata-kata Adnan ya? Nah, Adnan itu akhirnya jadi salah satu suku Arab yang terbesar saat itu. Nah, kemudian Quraisy ini kita merujuk kepada Quraisy. Siapakah Quraisy? Quraisy ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Quraisy itu adalah Nador bin Kinana. Nador bin Kinana. Kenapa disebut Quraisy? Nah, ada juga yang mengatakan Quraisy itu si cucunya yang bernama Fihr bin Malik bin Nador. Ada pendapat yang mengatakan Nador itu adalah Quraisy kabir, Quraisy besar, Fihr Quraisy kecil. Jadi ada 2 pendapat. Terlepas dari siapa itu Quraisy, yang perlu kita pahami Quraisy itu apa? Quraisy itu adalah gelar, bukan nama orang. Kembali lagi, Quraisy itu bukan nama orang tapi gelar. Kalau sekarang Bapak Quraisy ya beda lagi, ya beda cerita teman. Jadi Quraisy itu adalah gelar. Kenapa disebut Quraisy? Ini ada beberapa pendapat. Ada mengatakan karena Nadar bin Kinanah ini beliau adalah seorang pedagang besar. Ya, pedagang besar sebenarnya Farasya, jadi pencari. Farasya itu usaha. Nah, sebenarnya Quraisy. Jadi keturunan Kinana itu keturunan Quraisy. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan Quraisy itu asal kata Quraisy atau ikan hiu. Ikan hiu itu adalah seekor ikan yang besar yang mampu mengalahkan ikan lain, bahkan bisa membunuh manusia dan membalikan kapal. Ini maksudnya karena suku Quraisy adalah suku yang besar yang sulit untuk dikalahkan. Makanya keturunannya Kinana ini menjadi suku yang besar dan sulit dikalahkan. Disebutnya Quraisy. Nah, singkat cerita, suku keturunan Nabi Ismail yang tinggal di Mekah bersama Bani Zulkifl ini suatu saat diserang oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah berhasil mengalahkan Bani Zulkifl, maka sejak saat itu kota Mekah dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah. Jadi Raja Mekah saat itu bukan keturunan Nabi Ismail tapi dari yang lain. Nah, sampai pada suatu masa, pada masanya jadi Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Abdul bin Hashim bin Abdul Manaf
bin Qusay. Nah, pada masa Qusay, ya, Qusay bin Kilab ini berarti generasi kakek yang keempat di Rasulullah. Pada masa kakek Rasulullah yang bernama Qusay, beliau adalah seorang pemuda yang gagah pada saat mudanya. Kemudian dengan keahlian dia menjadi seorang saudagar yang kaya. Saudagar yang kaya, yang tampan, pokoknya idaman para wanita lah saat itu. Singkat cerita, beliau melamar anaknya Raja Bani Khuza'ah. Melamar anak Raja Bani Khuza'ah. Karena sejak saat itu Bani Mas'ud itu tidak bisa lagi memerintah karena dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Biasanya tidak bisa. Nah, karena yang melamar ini orang kaya, datang diterimalah lamaran Qusay bin Kilab. Singkat cerita, ketika sudah terjadi pernikahan, tidak berapa lama ayahnya atau mertuanya meninggal, yang Raja Khuza'ah ini meninggal. Nah, kemudian Qusay bin Kilab memproklamirkan diri menjadi raja Mekah. Nah, suku Bani Khuza'ah protes, yo nggak bisa gitu, masa mantu mau jadi raja, jadi ipar-iparnya ribut. Terjadilah peperangan saat itu, perang besar antara Bani Khuza'ah dan Bani Makhzum, ya, yang Bani Quraisy dipukul oleh Bani Makhzum. Terjadi peperangan sedemikian rupa, banyak tokoh-tokoh yang meninggal, bahkan menghabiskan ribuan nyawa. Kemudian melihat ini terjadilah gencatan senjata untuk menentukan siapa yang menjadi Raja Mekah, Nah, kemudian ditunjuklah seorang hakim, ya, tokoh situ sudah tua, hampir 10 tahun usianya. Ditanya, kamu kenapa memproklamirkan diri jadi raja, padahal kamu mantu? Diceritakan nih sejarahnya, awalnya Ka'bah dan sekitar. Dia bilang, kami bersama Bani Makhzum yang membangun Ka'bah, kami yang membangun sumur Jam-Jam, kami yang membangun segala fasilitas yang ada. Setelah ini sudah maju kota Mekah, Bani Khuza'ah datang menjajah kami. Nah, sekarang kami mau rebut kembali. Oh gitu. Ya. Kemudian ditanya nih sama tokohnya Bani Khuza'ah, terus kamu dalilnya apa kalau mau jadi raja? Gak bisa ngomong apa. Kenapa? Karena memang semua yang dikatakan oleh Qusay bin Kilab ini benar. Akhirnya diputuskanlah sejak saat itu seluruh pangku kekuasaan kerajaan pindah ke Qusay bin Kilab. Ini jadi nanti kakeknya seluruh yang kelima atau keempat. Nah, kemudian Qusay ini punya anak. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Ya, cuma Abdul Manaf bukan anak pertama. Anak pertama namanya Abdidah. Cuma Abdidah ini nggak punya skill apa-apa, pemuda lemah. Tapi karena dia anak pertama, gitu kan, jadi putra mahkota. Singkat cerita, Abdidah akhirnya menjadi Raja Mekah. Cuma karena kondisi lemah, nggak lama meninggal. Nah, begitu meninggal, anak-anak Abdidah menuntut kekuasaan Raja Mekah. Tapi kelompok Abdi Manaf tidak terima. Kenapa? Karena yang punya skill dia. Sehingga kita terjadi bentrok lagi. Kalau Arab begitu, Pak. Jadi beda sedikit, bentrok lagi, perang emang gitu kondisinya. Nah, kemudian pada masa Hashim, yang Abdi Manaf punya pada Hashim. Pada masa Hashim itu terjadilah kondisi Mekah itu paceklik. Terjadi paceklik. Kemudian sampai saat itu kondisi rakyat Mekah itu ada sebuah tradisi ketika terjadi kelaparan mereka pergi ke gurun, bikin tenda, bikin kemah hanya untuk menunggu kematian. Nah, suatu saat ada satu suku yang demikian, lalu ada yang laporan kepada Hashim saat itu. Ini bagaimana ada suku yang pasrah hidup di tengah gurun pasir kematian karena kelaparan. Akhirnya mereka bertemu untuk menolong. Singkat cerita, dibuka kesepakatan. Akhirnya Hashim lah yang mempelopori jalur perdagangan. Cuma disepakati bahwa hasil dagangan itu keuntungannya akan dibagi rata kepada seluruh rakyat Mekah.
ya, akan dia bagi rata kepada seluruh rakyat Mekah. Jadi keuntungan itu bukan hanya untuk pemilik dagangan saja, rakyat biasa pun, orang miskin pun yang tidak punya andil dalam perdagangan itu akan kebagian juga dari keuntungan dagang itu. Nah, singkat cerita, banyaklah pedagang-pedagang Arab Saudi, pedagang Arab saat itu Quraisy yang melakukan perjalanan, ya. Ketika musim panas mereka ke Syam, kalau sekarang Jordania dan Syria atau Lebanon. Kalau musim dingin mereka ke Yaman. Hasil dagangnya itu, keuntungannya dibagi rata kepada seluruh penduduk Mekah. Sejak saat itulah Mekah penduduknya sejahtera dan karena usaha inilah akhirnya Mekah orang Quraisy makin disegani dan ditakuti. Kemudian suku Quraisy juga punya tentara sendiri, Pak. punya pasukan. Dan kemudian pada masa Hashim itulah kemudian mulailah jalur perdagangan itu dimulai, ya, yang dari Syam dan ke Yaman. Sampai itu berlangsung, Nabi Muhammad pun pernah melakukan dagang. Kan kita pernah cerita itu. Rasulullah berdagang ke Syam membawa dagangannya Siti Khadijah, gitu loh. Siti Khadijah. Makanya dulu para pengusaha Mekah, ya, itu orang kaya semua, Pak. Orang kaya. Dan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang tahu Allah. Mereka kenal Allah. Makanya disebutnya kaum Quraisy itu bukan kaum kafir, kaum musyrik. Mereka percaya sama Allah. Kalau mereka nggak percaya sama Allah, itu Ka'bah sudah dihancurin dari dulu. Ka'bah sudah dihancurin. Kalau orang nanya, siapa yang mencintai Ka'bah atau Ka'bah ini siapa? Ka'bah rumah Allah. Gimana mereka pasti begitu. Karena mereka tahu, mereka percaya bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan. Cuma ketika mereka disuruh menyembah Allah, mereka menyembah yang lain juga dengan yang patung, gitu kan? Yang pertama kali masukin patung itu kan dari Bani Khuza'ah, Siluai, masukin patung ke dalam Ka'bah. Sejak saat itulah ritual keagamaan di Ka'bah itu banyak rusak, ya. Bahkan untuk ritual tawaf aja, tawaf di Ka'bah tuh, tawaf di Ka'bah itu mereka keliling Ka'bah itu telanjang, ya, nggak pakai baju sambil ya tangan siul-siul. Kemudian ada juga ajaran ketika dia tawaf itu kambing disembelih, darahnya disiram ke dinding Ka'bah untuk menghadap berkah. Jadi banyak kemusyrikan saat itu sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Nah, bentuk kemusyrikan inilah yang Allah bikin pegel gitu. Allah pegel. Nah, sampai suatu cerita tibalah pada masa Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, menjadi raja Mekah. Jadi Abdul Muthalib itu raja, Pak, raja Mekah, bukan cuma sekedar penjaga pintu Ka'bah, itu raja Mekah. Makanya dibilang Rasulullah itu adalah migrat, kaum bangsawan. Karena memang Quraisy itu adalah bangsawan Mekah dan mereka orang terhormat. Mereka itu punya satu bangunan namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu dibangun oleh siapa tadi? Qusay. Jadi setiap kali ada rapat, ada perkawinan, ada pasti di bangunan itu, di gedung itu. Sampai dulu ketika Rasulullah mau dibunuh itu, Pak, yang mau hijrah ke Madinah, yang ada tulis surat Yasin yang mau hijrah ke Madinah, itu kan para pemuka Quraisy itu rapatnya di Darun Nadwa. Nah, baik, kembali pada zaman Abdul Muthalib, ya, Ka'bah mau diserbu oleh pasukan gajah. Jadi singkat cerita gitu aja deh. Mau diserbu oleh pasukan gajah oleh Raja Abraham. Ini dari Yaman sebenarnya. Jadi kalau kita Yaman dari dulu, Pak. Oke, tapi sebenarnya beliau si Abraham ini bukan orang Yaman, tapi orang Habsyi. Nah, ketika mau dihancurkan Ka'bah ini, Allah bantu mereka, Allah tolong mereka dengan diturunkannya burung ababil, ya, dengan membawa sijil, gitu kan? Sehingga tentara-tentaranya Abraham itu seperti daun yang dimakan ulat, ka'asfin ma'kul. Kan ayatnya itu kan, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Mereka itu laksana daun yang dimakan ulat.